Perkenalkan, nama saya Vikensya Herewendes. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Ratna Trihari Safari Ningsih. Baiklah, saya mulai saja presentasi saya pada hari ini. Soal yang pertama, hitunglah turunan pertama dari fungsi berikut ini. Yang A, Y sama dengan 12 akar X ditambah 11 per X. Lalu yang B ada Y sama dengan 8X pangkat 6 ditambah 1 per X pangkat 6. Lalu yang C, Y sama dengan 14X dikurang 9 per X ditambah 21 per X pangkat 4. Baiklah, saya akan menjawab soal pertama bagian A. Y sama dengan 12 akar X ditambah 11 per X. Ubah ke bentuk pangkat terlebih dahulu. Y sama dengan 12X pangkat 1 per 2 ditambah 11X pangkat minus 1. Gunakan aturan umum. DY per DX sama dengan 12 dikali 1 per 2 pangkat X 1 per 2X pangkat 1 per 2 dikurang 1 ditambah 11 dikali minus 1 X pangkat minus 1 dikurang 1, terdapat 2 suku. Lalu turunannya 6X pangkat minus 1 per 2 dikurang 11X pangkat minus 2. Ubah kembali ke bentuk pecahan, jadi turunannya adalah DY per DX sama dengan 6 per akar X dikurang 11 per X pangkat 2. Jawaban yang bagian B, Y sama dengan 8X pangkat 6 ditambah 1 per X pangkat 6. Ubah ke bentuk pangkat terlebih dahulu. Y sama dengan 8X pangkat 6 ditambah X pangkat minus 6. Gunakan aturan umum, terdapat 2 suku, 8 kali 6X pangkat 6 dikurang 1 ditambah minus 6X pangkat minus 6 dikurang 1. Turunannya 48X pangkat 5 dikurang 6X pangkat minus 7. Ubah ke bentuk pecahan. Jadi turunannya DY per DX sama dengan 48X pangkat 5 dikurang 6 per X pangkat 7. Soal yang kedua, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 6.000 dikurang 3Q, dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 69 Q pangkat 2 ditambah 5.520 Q ditambah 8.000, hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Kita ketahui dulu fungsi permintaan P sama dengan 6.000 dikurang 3Q, fungsi biayanya C sama dengan 3 pangkat Q pangkat 3 dikurang 69 Q pangkat 2 ditambah 5.520 Q ditambah 8.000. Pertanyaannya laba maksimum yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Untuk mencari, yang pertama kita cari dulu fungsi pendapatan atau TR. Rumusnya TR sama dengan P dikali Q. TR 6.000 dikurang 3Q dikali Q. Jadi TR sama dengan 6.000 Q dikali 3Q pangkat 2. Lalu cari fungsi laba. Rumusnya P sama dengan TR dikurang C. Masukkan TR-nya 6.000 Q dikurang 3Q pangkat 2 dikurang Q pangkat 3 dikurang 69 Q pangkat 2 ditambah 5.520 Q ditambah 8.000. P sama dengan 6.000 Q dikurang 3 Q pangkat 2 dikurang Q pangkat 3 tambah 69 Q pangkat 2 dikurang 5.520 Q dikurang 8.000. P sama dengan minus Q pangkat 3 ditambah 66 Q pangkat 2 dapatnya dari 69 Q pangkat 2 dikurang 3 Q pangkat 2. Lalu ditambah 480 Q yang didapatkan dari 6.000 dikurang 5.520 Q. Lalu 8.000-nya diturunkan. Turunannya P sama dengan minus Q pangkat
minus 3Q pangkat 2 ditambah 132Q dikurang 480. Fungsi laba terhadap Q adalah 0. Rumusnya dP per dQ sama dengan 0. Masukkan minus 3Q pangkat 2 ditambah 132Q dikurang 480. Minus 3Q pangkat 2 tambah 132Q dikurang 480 sama dengan 0. Sederhanakan persamaan dengan membagi 3. Jadinya Q pangkat 2 dikurang 44Q dikurang 160 sama dengan 0. Ubah ke bentuk persamaan, Q dikurang 47,38, Q tambah 3,38 sama dengan 0. Q satunya sama dengan gunakan rumus ABC. Jadi Q1 sama dengan minus 44 lebih kurang akar minus 44 pangkat 2 dikali 4 dikali 1 dikali minus 160 per 2 dikali 1. Jadi hasilnya itu 47,38. Untuk Q2 nya 44 dikurang 50,75 bagi 2 jadi minus 3,38. Tidak mungkin laba berupa minus, jadi gunakan yang Q yang 47,38. P sama dengan minus 47,38 pangkat 3 ditambah 66 dikali 47,38 pangkat 2 tambah 480 dikali 47,38 dikurang 8.000. Hasilnya itu labanya 56.577 rupiah. Soal yang ketiga, carilah persamaan fungsi biaya total dan biaya rata-rata suatu perusahaan jika biaya marginalnya adalah MC sama dengan 1,5 Q pangkat 2 dikurang 4Q ditambah 12, sedangkan biaya tetap total sebesar 20. Diketahui dulu MC sama dengan 1,5 Q pangkat 2 dikurang 4 Q tambah 12. Yang ditanya TC dan AC. Gunakan rumus TC sama dengan integral MC kali DC tambah FC. TC sama dengan integral 1,5 Q pangkat 2 dikurang 4 Q tambah 12 dikali DQ. TC sama dengan 1,5 gunakan rumus turunan Q pangkat 2 ditambah 1 per 2 tambah 1 dikurang 4 Q pangkat 1 tambah 1 per 1 per 1 1 tambah 1 ditambah 12 Q ditambah FC. Hasil akhirnya TC sama dengan 0,5 Q pangkat 3 dikurang 2 Q pangkat 2 tambah 12 Q tambah 20. Lalu cari AC, untuk TC nya menjadi 0,5 Q pangkat 3 dikurang 2 Q pangkat 2 tambah 12 Q tambah 20. Lalu cari AC, rumusnya AC sama dengan TC per Q. AC sama dengan 0,5 Q pangkat 3 dikurang 2 Q pangkat 2 tambah 12 Q tambah 20 per Q. Jadi AC nya sama dengan 0,5 Q pangkat 2 dikurang 2 Q tambah 12 Q ditambah 20 per Q. Diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 15 dikurang Q dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Carilah surplus konsumen pada saat terjadi keseimbangan pasar. Kita ketahui dulu fungsi permintaan P sama dengan 15 dikurang Q. Fungsi penawaran P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Ditanya TC dan AC. Jawabannya kuantitas dan harga keseimbangan PD sama dengan PS. 15 dikurang Q sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. 15 dikurang 3 sama dengan 0,5 Q tambah Q. 12 sama dengan 1,5 Q. Pindah ruas. Q sama dengan 12 per 1,5. Q nya 8. Lalu untuk P 15 dikurang Q. 15 kurang 8, P nya jadinya 7. Cari harga maksimum. P max sama dengan 15 dikurang Q. Jadi karena Q nya 0, jadi P max nya 15.
cari surplus konsumennya. Rumusnya CS sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi. Alas sama dengan Q sama dengan 8. Tinggi sama dengan Pmax dikurang Pi sama dengan 15 dikurang 7 sama dengan 8. Jadi hasil akhirnya surplus konsumennya itu adalah 32. Bila fungsi biaya rata-rata ditunjukkan oleh persamaan AC sama dengan 25 dikurang 8Q tambah Q pangkat 2, tentukan biaya marginalnya atau MC. Diketahui dulu AC sama dengan 25 dikurang 8Q tambah Q pangkat 2. Tanya MC. Jadi kita cari dulu AC-nya. AC sama dengan TC dikurang Q. AC sama dengan 0,5 Q pangkat 3 dikurang 2 Q pangkat 2 ditambah 12 Q tambah 20 per Q. Jadi AC-nya itu adalah 0,5 Q pangkat 2 dikurang 2 Q ditambah 12 Q tambah 20 per Q. Lalu cari TC-nya. Rumusnya AC dikali Q. Jadi hasil akhirnya itu TC sama dengan 25 Q dikurang 8 Q pangkat 2 ditambah Q pangkat 3. Lalu masukkan hasil-hasil dari pencarian tadi, AC dan TC. MC rumusnya D kali TC per DQ. MC sama dengan D 25 dikurang 8Q pangkat 2 tambah Q pangkat 3 per DQ. Jadi MC-nya itu sama dengan 25 dikurang 16Q ditambah 3Q pangkat 2. Perusahaan Adidas membuat sepatu dan tas. Perusahaan tersebut telah membuat model program nonlinear berikut ini untuk menentukan jumlah optimum sepatu X1 dan tas X2 untuk produksi harian guna memaksimalkan laba. Berdasarkan hambatan mengenai persediaan bahan maksimum Z sama dengan 290 X1 dolar dikurang 7X12 tambah 170 X2 dikurang 4X2 pangkat 2 terbatas pada 30X1 tambah 20X2 sama dengan 900 PT bahan. Tentukan solusi optimal model ini dengan menggunakan metode perkalian Lagrange. Kita ketahui dulu fungsi tujuan Z sama dengan 290 X1 dikurang 7X1 pangkat 2 ditambah 170 X2 dikurang 4X2 pangkat 2. Fungsi kendala 30X1 ditambah 20X2 sama dengan 900. X1 nya itu jumlah produksi sepatu, X2 jumlah produksi tas. Yang ditanya tentukan jumlah optimum sepatu X1 dan tas X2 untuk memaksimalkan laba menggunakan metode perkalian large. Jawabannya, ubah fungsi kendala agar sama dengan 0. 900 dikurang 30X1 dikurang 20X2 sama dengan 0. Bentuk fungsi Lagrange. L sama dengan L dalam kurung X1, X2, lambda sama dengan 290X1 dikurang 7X1 pangkat 2 ditambah 170X2 dikurang 4X2 pangkat 2 ditambah lambda dikali 900 dikurang 30X1 dikurang 20X2. Turunan parsial pertama dari fungsi L terhadap X1, X2, dan lambda. Turunan terhadap X1. L X1 sama dengan 290 dikurang 14X1 dikurang 30 lambda sama dengan 0. Untuk turunan terhadap X2, LX2 sama dengan 170 dikurang 8X2 dikurang 20 lambda sama dengan 0. Turunan terhadap lambda, L lambda, sama dengan 900 dikurang 30X1 dikurang 20X2 sama dengan 0. Lalu sederhanakan dengan dibagi 40 persamaan 4, yaitu 6X2 sama dengan 7X1 dikurang 17,5. X2 sama dengan 7X1 dikurang 17,5 per 6. Masukkan ke dalam persamaan 30X1 ditambah 20X2 sama dengan 900. Hasil akhirnya itu X1 sama dengan 17
17,96875. Lalu substitusikan nilai X2 ke nilai X1. Kembali ke persamaan 4. X2 sama dengan 7 dikali 17,96875 dikali 17,5 bagi 6. Hasil akhirnya itu X2 18,046876. Jadi nilai X1 17,96 dan X2 18,04. Sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.